Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Malam hari ini kita bertemu lagi di dalam KKA. Tetapi sebelum kita akan memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami mengucap syukur jika kami boleh bertemu dengan saudara-saudara kami melalui streaming, melalui YouTube. Kami percaya bahwa Tuhan sudah memberkati kami sepanjang hari ini. Bapa yang di surga, pada malam hari ini jemaat Tuhan sudah ada di dalam kelompok-kelompok kecil untuk kami boleh men-sharingkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan yang dibagikan boleh menjadi urapan baru bagi setiap kami yang mengikuti KKA pada malam hari ini. Kami mengucap syukur oleh karena kasih setia Tuhan senantiasa besar dan senantiasa nyata atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memulai KKA pada malam hari ini. Haleluya, amin. Sekali lagi, salam Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. KKA pada malam hari ini masuk di dalam bagian 1 pelajaran yang kelima tentang cara berpikir yang baru. Wah, kalau ada cara berpikir yang baru, pasti ada cara berpikir yang lama. Pelajaran ini diambil dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 18. Mari kita akan siapkan Alkitab kita. Tapi sebelum kita masuk dalam pelajaran tersebut, terlebih dahulu kita akan mengenal kitab Filipi secara garis besar saja. Bahwa jemaat Filipi pada waktu itu adalah jemaat yang sebenarnya tidak terlalu kaya, tetapi mereka mau membagikan apa yang mereka miliki sebagai pemberian. Ketika jemaat ini mendengar bahwa Paulus ditahan di sebuah penjara oleh karena mewartakan Injil, mereka memberikan pemberian kepada Paulus untuk meringankan beban Paulus. Dan Paulus juga tidak tinggal diam menerima pemberian tersebut. Paulus mengirimkan surat ya kepada jemaat ini agar mereka bisa tetap bersukacita meskipun keadaan mereka tidak menyenangkan. Paulus di sini meneladani Yesus yang senantiasa bersukacita meskipun di dalam penderitaan. Orang-orang percaya bahwa jemaat Filipi dapat bersukacita apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, dalam pelajaran ini kita akan melihat bagaimana Paulus mendorong orang-orang percaya untuk tetap bersukacita dengan cara berpikir yang Yesus teladankan bagi kita semua melalui cara hidupnya. Nah, mari kita akan memulai pelajaran kita di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 18. Nomor 1, menurut perkataan Paulus, apa yang membuat dirinya bahagia? Nah, Paulus di situ dikatakan di ayatnya yang ke-1 sampai ke-4, Paulus dikatakan akan mempunyai sukacita yang sempurna jika jemaat Tuhan memiliki kesehatian dalam berpikir, memiliki satu cara berpikir dalam satu kasih, dalam satu jiwa dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia. Bahkan Paulus menegaskan bahwa agar jemaat dengan rendah hati menganggap bahwa yang lain itu lebih penting dari dirinya sendiri, ya. Kemudian dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia,
dan dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri, kita bisa menunjukkan sikap hormat kita kepada orang lain daripada mengharapkan penghormatan bagi diri kita sendiri. Itu ada ayat yang ketiga. Seorang yang rendah hati itu bertindak tidak hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Dan di dalam hidup bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Itu adalah yang ketiga di ayatnya yang keempat sampai yang kelima. Dan yang keempat, bagaimana Anda bisa menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka penting bagi Anda? Wah, tentu saja ketika kita lebih mementingkan orang lain daripada diri kita sendiri, maka pusat perhatian kita adalah kepentingan orang tersebut. Ya, tetapi kita tidak mementingkan diri sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Dan dalam hidup bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Dengan memperhatikan orang lain, kita bisa menunjukkan kepada orang lain bahwa orang tersebut penting bagi kita. Memperhatikan kepentingan orang lain merupakan bentuk kepedulian kita bagi orang tersebut. Jadi ketika kita peduli kepada orang lain, maka kita memperhatikan kepentingan orang tersebut. Itu maksudnya di yang nomor 4. Nomor 5, bagaimana cara Yesus berpikir dan bertindak? Mari kita lihat di ayatnya yang ke-5 sampai 11. Bagaimana teladan yang diberikan Yesus melalui cara berpikir dan bertindak? Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Jadi meskipun ia serupa dengan Allah, ia menganggap dirinya tidak setara dengan Allah. Yesus merendahkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Dan yang ketiga, bahkan dalam keadaan manusia, Yesus merendahkan dirinya dan taat sampai kematiannya di kayu salib. Sekarang, apa yang terjadi ketika Yesus menaati Allah? Tentu saja ketika ketaatan yang kita lakukan sampai pada kesudahan, maka ada upah yang akan kita terima, ya. Di dalam ayat ke-8 dan 9 disebutkan bahwa Allah sangat meninggikan dia, sangat meninggikan Yesus. Kemudian Allah mengaruniakan nama di atas segala nama, agar semua lutut bertelut dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi kita lanjutkan. Ketaatan Yesus sampai ia mati di kayu salib mungkin memberikan makna yang berbeda-beda di dalam kehidupan setiap orang percaya. Jadi saudara dan saya bisa berbeda memaknai ketaatan Yesus sampai mati di atas kayu salib. Tetapi yang jelas dan yang utama adalah bahwa Yesus sedang memberikan keteladanan bagi kita, agar kita pun memiliki bentuk ketaatan yang sama, yaitu taat sampai pada akhirnya nanti kita. Pada saat kita mati, kita kedapatan masih tetap taat kepada Tuhan Yesus. Dan sekarang bagaimana? Seharusnya umat Allah hidup. Dalam ayat 12 sampai 18, Paulus menghendaki agar setiap orang percaya hidup dalam ketaatan. Setiap orang percaya tetap mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Di situ ada kata kerjakan keselamatanmu dengan takut dan
gentar. Bahwa artinya adalah dalam jalan yang saudara ikuti, jangan berhenti di tengah jalan. Ikutlah sampai akhir. Kemudian bagaimana seharusnya umat Allah hidup? Lakukan keselamatan itu atau lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Dalam ayat yang ke-17, yang menjadi sumber sukacita Paulus adalah ketaatan jemaat yang penuh kepada Kristus, dan ia percaya bahwa jemaat akan melakukan yang terbaik dalam jalan iman mereka. Bahkan Paulus rela mencurahkan darahnya agar dia dapat bersukacita oleh karena ibadah dan iman kita sebagai orang-orang percaya. Lantas, bagaimana Allah bekerja dalam hidup Anda? Kasih karunia Allah sudah mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan Anda, sehingga Anda menerima kuasa untuk melakukan kehendaknya. Jadi bagaimana Allah bekerja di dalam hidup Anda? Allah bekerja di dalam hidup Anda melalui cara-cara Allah, melalui cara-caranya yang ajaib yang bisa Anda rasakan sendiri. Jadi Anda bisa tuliskan ketika Allah bekerja di dalam kehidupan Anda melalui apa, ya. Kemudian untuk lebih bisa mentaati Yesus dan tidak peduli apapun yang terjadi, bahwa kita tetap taat tanpa peduli apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus memiliki cara berpikir yang baru, cara berpikir seperti Yesus, yang dimana melalui kehidupannya Yesus menunjukkan suatu cara, suatu bentuk ketaatan di mana dia taat kepada Allah sampai pada kesudahannya. Dan inilah yang diinginkan Yesus dalam kehidupan kita, bahwa kita juga taat kepada Yesus, taat kepada Allah, tidak peduli apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap taat sampai pada kesudahannya kita. Pada akhir pelajaran ini ada pertanyaan, bagaimana Anda bisa menunjukkan kasih Anda kepada orang lain dalam minggu ini? Tentunya pertanyaan ini lebih tepat jika Anda tujukan pada diri Anda sendiri. Siapa yang akan saya perhatikan untuk saya bisa menunjukkan kasih saya kepada dia dalam minggu ini? Mungkin Anda sudah memiliki gambaran siapa-siapa yang akan mendapatkan perhatian dari Anda. Tentunya menunjukkan kasih kita kepada orang lain, tentunya tanpa mengharapkan balasan atau upah. Sebab Yesus sendiri sudah menyediakan upahnya yang besar bagi kita, setiap orang percaya yang melakukan kehendaknya, yang tetap bersukacita dan tetap taat sampai pada kesudahan kita. Amin. Mari kita akan berdoa untuk menutup KKA kita pada malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau sudah memberkati KKA kami pada malam hari ini. Kami percaya bahwa setiap jemaat Tuhan yang sudah mengikuti KKA ini boleh diperbarui dalam cara berpikir, sehingga mereka boleh melihat teladan Yesus melalui cara hidup Yesus, melalui perkataan Yesus, melalui bagaimana Yesus berpikir dan bertindak. Kami percaya Tuhan bahwa Yesus sudah mengurapi setiap kami, dan kami boleh menjadi murid-murid Yesus yang tidak hanya bisa membaca firman Tuhan saja, tetapi kami juga mau menjadi pelaku firman itu. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami, dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.